Nih, sing arep nang Jepang aja percaya karo brosur LPK. Oke. Gajinya 30 juta, 40 juta. Aslinya peh. Oke, ini sore hari di belakang apartemenku. Itu temen aku orang Jepang. Habis pulang kerja. Aku juga habis pulang kerja, guys. Kali ini aku ingin ngajak kalian itu jalan-jalan sore hari. Kita lihat seperti apa aktivitas orang Jepang sama aktivitas orang-orang Indonesia ketika weekend. Aku bisa tuh ya. Jangan orang Jepang kalau udut nongkrong dewekan. Dia tinggalnya sendirian tadi. Ini aktivitas orang-orang ini, orang-orang perantauan. Itu orang-orang Vietnam pada polian, guys. Wong Vietnam pada polian. Ana sing bal-balan, ki biasanya ada bal-balan nih. Biasanya ini mau bal-balan, bawa minuman, bal-balannya di belakang sana. Kemarin itu ada yang nanya ya, Bang, kalau aku lihat video vlognya Bang itu kok di setiap kampung, di gang-gangnya itu kok jarang banget ada yang namanya gapura. Iya guys, di sini tuh tidak setiap gang-gang kecil itu nggak dikasih gapura, tapi ini ada gapura, guys. Ini gapura nih. Ini gapura. Ini gapura ini bukan gapura buat pintu masuk gang, bukan ya. Tapi gapura ini biasanya menandakan bahwa apa ya? Ini kayak pintu masuk ke sebuah apa? Ke sebuah kuil, guys. Ini pintu masuk ke sebuah kuil. Oke, kalau nggak percaya yuk kita ikutin ke sana. Ini kayak pintu masuknya. Mungkin zaman sebelum Jepang seramai sekarang, di desa ini belum seramai sekarang. Mungkin ini jalan besar ya. Ini jalan yang ini mungkin ini jalan besar dan di dalamnya itu ada kuil, di sebelah sana ada kuil. Jadi dari sini, dari gang sini sampai ke kuil mungkin itu areal kuil ya sebenarnya ya. Yuk kita cek. Berhubung saat ini itu zaman ini itu udah zaman modern, jadi yang tadinya itu mungkin nggak banyak rumah, itu areal apa kuil, sekitar kuil itu udah dibangunin rumah ya. Jadi gangnya ini nurut sini guys, ini gangnya, ini gang masuk ke kuil sebenarnya. Cuma ini kemajuan jalan jadi dibedah guys, dibikin jalan antar kota. Ini jalannya gede. Ini kita mau nyebrang. Oh, udah hijau. Kalau udah hijau baru boleh nyebrang. Mobilnya nunggu tuh. Sabar banget guys, wong Jepang nek ngerti ana wong nyebrang motor apa wong melaku ki sabar banget. Nih, ini jalan menuju kuilnya. Sebenarnya kuilnya ini udah sering tak bahas gitu ya. Ini kuilnya. Jadi kuil nang kene iki ibaratnya kayak masjid, guys. Nih, kuilnya. Nih, di sini juga ada gapuranya lagi. Tapi gapura utamanya kalau tak terawang-terawang itu gapura yang tadi itu loh, guys. Nih. Ini kuilnya. Yuk kita coba masuk sebentar. Ini kuilnya. Wah, di sebelah sana ada orang ngobong-ngobong, guys ya. Mau kita paranin enggak, guys? Wong ngobong-ngobongnya. Kita paranin enggak? Itu obong-obong. Baru kali ini aku lihat orang obong-obong di Jepang sini. Nih. Ini kuil. Ini toilet umum. Kalian penasaran toilet umum di Jepang itu seperti apa? Nih. Ini toilet umumnya kayak gini. Nih. Serem enggak? Ini toilet umum kayak di apa ya? Di tempat ibadah. Aku metu guys, beti guys. Udahlah, serem banget, kelihatannya serem. Ini soalnya tempat-tempat keramat. Walaupun bangunannya baru, bangunannya bagus, tapi
kesannya itu serem tadi guys. Nih kuil. Nih ada yang bilang, ada yang komentar di YouTube, Bang, kalau masuk ke tempat-tempat kayak gitu itu izin dulu. Aku itu udah pernah izin guys. Dulu aku waktu pertama kali kesini aku udah pernah izin sama penjaganya. Dan aku tanya ke orangnya, bolehkah aku masuk? Aku boleh masuk enggak gitu? Maksudnya dibebasin enggak orang asing kayak aku itu masuk ke tempat-tempat kayak gini? Boleh, enggak apa-apa, bebas gitu. Selama di dalam itu enggak ada acara. Selama di dalam itu enggak ada acara, kita itu bebas masuk ke sini gitu ya. Enggak, orang sini tuh enggak ada yang reseh. Kita muter-muter ke kampung. Kita muter-muter ke kampung Jepang itu pit-pitan kampungnya wong, ibaratnya aku kan wong asing guys ya. Aku wong asing. Kita puter-puter di kampungnya orang itu enggak ada yang namanya orang-orang reseh, pemuda-pemuda sini. Pemuda setempat, PS atau bilangnya itu PS, pemuda setempat gitu ya. Itu mendelik-mendelik atau gimana, atau wajah itu nggak enak gitu ya, atau curiga atau gimana, itu enggak guys. Terus kemudian karena kita orang asing, terus atau jangankan orang asing, kalau di Indonesia ada warga lokal yang tahu ada warga yang dari tempat lain itu datang ke desa kita, itu kan langsung, wah itu siapa itu, jangan-jangan mau maling gitu ya. Pokoknya itu apa, prasangkanya itu prasangka jelek. Kalau di sini enggak guys, di sini enggak, di sini bebas, kita bebas mau kemana aja. Kalau di Indonesia kan ada orang asing itu langsung ditanyain, KTP-mu mana, KTP-mu mana, kamu orang mana, KTP-mu mana gitu ya. Itu kalau di Indonesia itu ya. Tapi kalau di sini enggak, kita masuk ke sini itu bebas. Nih, ini yang Serintak bilang, ini kuil-kuil kayak gini tuh ada airnya. Nih, ini bisa diminum guys, ini bisa diminum nih. Yakin nggak nih, tak minum ya. Nah, tapi kayaknya banyu kran guys. Kayaknya banyu kran ya, orang seger. Nek sinong kuil-kuil nang gunung kae itu banyu asli. Ini tak minum lagi. Banyu kran guys, ini rasanya banyu kran, tapi lumayan seger. Tapi di sini walaupun banyu kran itu di sini ya bisa diminum nggak apa-apa. Nih, ini penjaganya. Aku nunjuk aja mbok bengi-bengi tangi kok, dan mbok kewane tangi kok. Ini penjaganya, medeni banget yakin. Ini penjaga satunya, penjaganya ada 2. Tuh, kita naik, nggak apa-apa, bebas guys. Ini kayak masjid guys ya, jadi siapa aja boleh masuk ke sini. Ini kayak masjid. Kalau di Indonesia itu ibaratnya kayak masjid, siapa aja boleh masuk, tapi ya tetap kadang-kadang dikunci. Itu dikunci guys ya. Ini suasananya Jepang banget. Kalian kalau pengen ngerasain suasana yang Jepang banget itu datang ke kuil-kuil kayak gini. Di desa-desa Jepang itu kuil-kuil kayak gini itu masih banyak banget guys, belarang-belarang. Ya kayak seperti yang tak bilang tadi, kuil-kuil kayak gini itu ibaratnya kayak masjid. Di Indonesia itu kayak masjid. Jadi di setiap sudut desa itu pasti ada kuil. Keren ya, kayak masuk ke dunia anime. Kalau kalian juga lihat anime itu yang kayak Inuyasha, kalau film yang Jepangnya kental banget itu, aku dulu sering lihatnya itu Inuyasha ya. Oke, kita turun, kita cukupin aja review apa kuilnya, karena tadi ada yang tanya kalau gapura itu gerbang-gerbang masuk ke gang itu ada nggak bang di Jepang? Ada, tapi cuma biasanya rata-rata itu
gapura buat masuk ke dalam kuil-kuil kayak gini ya. Kuil-kuil kayak gini mungkin usianya itu bisa lebih dari 100 tahun. Karena ini merupakan apa ya, warisan leluhur ya, wong-wong Jepang. Di Jepang ini tempat-tempat kayak gini benar-benar dijaga ya. Paling dirombak, tapi bangunan struktur utamanya biasanya tetap. Kita lanjut, kita ke atas guys. Kita sering lewat sini tapi jarang sore-sore ya. Itu ada yang aku baca salah satu komentar, bunyinya gini: aku habis dari Jepang dan aku terpesona dengan lihat keindahan desa Jepang. Itu katanya bagus banget desa Jepang. Itu desa Indonesia itu katanya kalah jauh. Ya emang bener guys. Kenyataannya kayak gitu. Kenyataannya desa Jepang itu emang jos ya. Mana bocil-bocilnya? Ini di perkampungan loh. Mana bocil-bocilnya? Kalau sore itu biasanya pada pit-pitan gitu ya. Di sini nggak ada, di kampung Jepang nggak ada bocil-bocil. Pada metung rumah ki ora nana. Pada pelayon gitu ya. Nggak ada guys. Desa Jepang kayak desa mati? Ya bener. Bagi orang-orang Indonesia yang biasa di desa itu ramai gitu ya, penuh dengan manusia. Kalau mereka datang ke desa Jepang, itu mereka bakal menganggap kalau desa Jepang itu seperti desa mati. Mana? Nggak ada orang guys. Nggak ada orang sama sekali. Itu kan sepi. Jalan termasuk besar tapi orang asing lewat. Jalannya gede tapi orang asing lewat. Apa isi dalam rumah orang Jepang itu apa aja itu aku juga nggak tahu. Tuh nenek-nenek yang menghuni cuma nenek-nenek kayak gitu guys. Ngeri ya. Enek misalkan uripe dewekan bengi kowe mati ngono ya, orang asing ngerti guys, orang asing nulungi. Makanya di Jepang itu banyak banget orang-orang mati yang nggak konangan. Kalian kira itu di Jepang itu kalau sore itu rame? Enggak guys. Kalian kira kalau di Jepang sore-sore itu rame? Biasanya kan tak syuting awan-awan gitu ya. Ya paduan bang. Kalau siang-siang sepi, soalnya wongnya pada nang jero rumah gitu ya. Tapi nyatanya sore-sore kayak gini ya tetap sepi. Nih. Sepi guys. Itu ada beberapa, itu mungkin petani. Ya aktivitasnya kurang sekedar kayak gitu tok guys. Ini mungkin yang punya rumah habis pulang kerja. Nih. Ini sebenarnya ini balai warga. Ini kalau tak baca itu balai warga. Ini tempat berkumpulnya warga-warga sini buat gerembuk sesuatu gitu ya. Mungkin mau gerigan gitu ya. Biasanya dikumpulin di sini. Ini balai warga guys.
Banyak orang kumpul-kumpul di sini. Aku kemarin sempat lihat kayak wong kendurenan Bali nggak wani pinggisan gitu ya. Pak, masuk bini ku yo. Sumimasen. Video.遊びに行くよ。何しようってやって私の YouTube、これは多分。もうそれにあげんでこい、やんところ。はい、わかりました。自分のために思い出だけ。思い出だけよ。人から見られたら何しようってやって疑われるよ。はい、わかりました。思い出だけ。もうすぐ帰るよ。はい。日本は素晴らしいですよ。Itu dimarahin guys, sembarangan dimarahin, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya sih, nggak tahu juga. Orang Jepang itu gaptek guys, percaya nggak? Kalau menurutku dia itu orang rese. Masa ya aku kesini, aku bayar pajak di sini, aku nggak boleh ngerekam kayak gini, kan aneh ya. Bayar pajak aku loh, di Jepang itu bayar pajak nggak main-main, pajaknya banyak banget, gede banget. Kecuali aku shoot muka orang gitu loh. Itu tempat umum tadi. Ini kuburan. Orang Jepang kayak tadi itu kalau nggak kalau nggak diberaniin, kita takut, dia malah seneng. Harus kita lawan aja. Kita di sini nggak kriminal. Sekali lagi, aku di sini nggak kriminal gitu ya. Family mat ramainya nang wong Indonesia. Mau akeh banget ya. Ki aku telat ya. Ki mau ramai banget jare guys. Iki wis pada Bali, wis mandan sore sih. Ini aktivitas orang-orang Indonesia, orang-orang kita ngomong Jawa naik Bali ki pada nongkrong kayak gini. Jadi itu family toko family ki nang Jepang ki nek orang wong Indonesia ki sepi guys. Ora payu. Bangkrut gelem malah. Kayak efek kesuwen nang Jepang kayak karo mamasenya. Aduh. Ya. Rambutnya Malik jadi super saya guys. Mikir katakan putih. Keceron gue mikir. Demi nyai. Tapi kayak jiwane jos guys. Nom-nom rantau mung Jepang duitnya akeh banget guys, yakin. Mending Namura, pabrik pembuatan kapal itu perusahaan induknya itu bonusnya gila guys. Jadi orang-orang Indonesia yang jatuh sing kerja ketemune nang pabrik induk Namura nih. Jadi ikut Namuranya langsung, itu bonusnya itu luar biasa, seperti orang Jepang. Ya. Jadi ini calon orang kaya. Siapa sih ngarep daftar? Nek ana sing cewek-cewek atau anaknya ibune sing arep daftar. Wong ana sing foto mantu elek-elek. Iya. Ya ora elek lah. Ya ora elek lah kan kayak gitu. Namanya siapa? Jenenge siapa? Septian. Umurnya piro? 23 tahun. Baru 23 tahun guys. Baru 23 tahun, udah 2 tahun di Jepang. 2 tahun ya? Harus setengah mas. Setengah ya, 2 tahun lah dalam ini. Jos calon jutawan baru. Wong Cilacap mok? Cilacap ngapak tanggaku asline guys. Arep nang Jepang aja percaya karo brosur LPK. Okay. Gajinya 30 juta, 40 juta. Aslinya peh. Tuh kan, seperti yang tak bilang kemarin itu, jangan percaya sama brosur LPK yang bilang kalau berangkat ke Jepang itu gajinya 30 juta, 40 juta itu peh guys, di sini peh. Itu kalau nggak ketemu perusahaan induk kayak ini masnya ini termasuk uang paling bejat menurutku. Masuk perusahaan induk itu gajinya lumayan gede dibandingkan kita tuh. Ini yang di sini tuh teman-temanku yang satu pabrik itu perusahaan pembantu atau ikut kontraktor guys, ikut subkontraktor, itu gajinya kecil, nggak ada bonusnya. Kalau ini bonusnya 1 kali bonus, 2 kali
1 tahun itu 2 kali bonus itu, sekali tanpa bonus itu bisa 35 juta itu. Masuk. Bahas bonus guys, marai loro ati guys. Kerjane podo, bonusnya beda. Kerjane podo, rekasane podo, tapi bonusnya beda. Jadi berangkat ke Jepang itu beja-bejahan juga guys, beja-bejahan. Ayo, ayo. Ini gang, ini juga nggak ada gapurannya. Kita lanjutin pertanyaan yang tadi. Di gang-gang Jepang itu nggak ada gapurannya. Emang nggak ada gapurannya guys. Ini gang tadi nggak ada gapurannya. Ini aktivitas warga nih, naik sore menjelang maghrib ini. Nih gang lagi nggak ada gapurannya. Emang nggak ada gapurannya ya, di setiap gang-gang Jepang itu nggak ada gapurannya. Ini rumah kosong, ini belakangnya rumah, karena musim panas penuh dengan rumput guys, penuh dengan tumbuh-tumbuhan merayap ya, penuh dengan ditukuli wit guys, umai guys, ngantek guys. Nih ini rumah kosong, di sebelahnya juga rumah kosong. Dulu masih ada orangnya, tapi sekarang mungkin udah mati orangnya. Sekarang nggak pernah nyala lagi lampunya. Yang ini nih, di sini nggak ada aktivitas sama sekali ya, kayak gini guys kondisi perkampungan Jepang. Ini juga rumah kosong, banyak rumah kosong. Nggak ada aktivitas sama sekali. Mana? Sepi. Ini bukan kesorean, ini cuma mendung aja guys, cuacanya mendung. Ini yang keren nih, orang Indonesia ditempatin di tempat bagus banget kayak gitu rumahnya. Ini rumah kosong, jual jalan-jalan, itu nenek-nenek jalan-jalan. Ini juga nenek-nenek jalan-jalan guys. Konnichiwa. Banyak nenek-nenek di sini. Kalau sore isinya nenek-nenek pada jalan-jalan kayak gini. Konnichiwa.
Itu orang Filipina baru pulang kerja. Ini kayak apa? Pos kampling. Nih, ini pos kampling. Banyak yang ngira ini pos kampling. Nih, ini buat cangkrukan kalau orang wetan ngomong. Pos kampling guys, ini pos kampling. Di Jepang ada pos kampling, ya itu guys. Ya ini. Mungkin ini pos kampling ya, nggak tahu juga. Tapi mungkin buat tempat buat duduk-duduk aja sih, menurut aku sih. Tempat buat nongkrongnya orang-orang Jepang mungkin, kalau ada yang nongkrong gitu. Hampir nggak ada aktivitas di perkampungan Jepang. Kalau sore hampir nggak ada aktivitas. Jadi kalau teman-teman yang kemarin itu siang hari bang, coba kalau sore hari ini sore harinya kayak gini. Dari tadi muter-muter dari jam 5:30 tadi aku. Ini maghribnya nanti jam 6:30. Jadi ini aku muter 1 jam. Muter cuma 1 jam, nggak ada aktivitas. Di tempat tinggalnya wong Filipina, disewakan rumah di sini. Banyak rumah kosong, jadi ketika orang-orang asing datang ke sini itu ya rata-rata nyewa rumah di perkampungan kayak gini guys. Di rumah kosong yang tadi. Nih, walaupun bukan rumah kosong, sing aneh dari Jepang itu walaupun bukan rumah kosong, tapi ya orang diurupna lampu nih guys, horor kan? Maghrib aja sore-sore kayak gini, walaupun bukan rumah kosong itu bukannya dinyalain lampunya gitu ya, enggak, dibiarin aja lampunya mati. Ada orangnya ya, ada di dalamnya, aku yakin ada orangnya, tapi lampunya semuanya mati. Nih kayak rumah ini nih, ini rumah ada isinya, ada orangnya, tapi lampunya mati semua. Mana ini kalau di Indonesia ini maghrib kayak gini ini udah nyala semua lampunya. Di sini enggak, tuh yang nyala itu cuma kamar dong, yang lainnya dimatiin semua. Ada satu kebiasaan yang unik dari orang Jepang, yaitu kalau di kampung-kampungnya itu kan sepi guys ya. Kalau di kampungnya itu kan sepi ya, tapi kalau di tempat-tempat perbelanjaan, minimarket gitu ya, itu rame. Nih contohnya di sini, ini minimarket. Ini Family Mart, ini mobilnya pada parkir banyak. Jadi kebiasaan orang Jepang itu cuma kayak gitu, kerja, pulang mampir Family Mart, mampir Kombini, habis itu mereka masuk rumah, udah di rumah tidur, besok kerja lagi gitu. Ini kan mobil banyak, ini orang-orang Jepang semua. Aktivitasnya cuma kayak gitu, pulang kerja mampir Kombini, beli makan, pulang tidur, besok kerja lagi.